Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, semangat ya. Walaupun kita semua melakukan pembelajaran masih dari rumah. Ya, sekarang kita mau masuk di masa di pembelajaran SBK. Untuk minggu ini Miss berikan SBK-nya ada 2 kali di mata pelajarannya ya. Oke. Sekarang kita sama-sama buka halaman 35. Ya, di sini ada sebuah bacaan kelinci yang cerdik. Ya, yang ini bacaan kelinci yang cerdik. Nanti kita sama-sama baca. Nanti tugas kalian, kalian buatkan ringkasan cerita, kemudian kalian buatkan gambar. Ya, nanti Miss jelaskan lebih lanjut lagi. Sekarang kita sama-sama baca. Kelinci yang cerdik. Di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang besar dan kuat. Singa tersebut sangat kejam sehingga ditakuti oleh semua binatang di hutan. Oleh karena itu, singa menjadi raja dari semua binatang yang berada di hutan itu. Setiap hari ia membunuh beberapa ekor binatang untuk dijadikan mangsanya. Kebuasan singa membuat warga hutan yang lain khawatir. Mereka takut menjadi santapan singa berikutnya. Setiap binatang di hutan membicarakan kekhawatiran tersebut. Lambat laun kita semua akan dimakan, tidak ada seekor pun yang akan tersisa, ujar tupai kepada Musang. Mari kita membuat rapat mencari akal bagaimana kita bisa menghentikan kekejaman singa. Kata Musang memberi ide. Ide yang sangat bagus, Musang. Kita harus segera mengumpulkan teman-teman, ujar tupai menyetujui ide Musang. Tupai dan Musang kemudian mendatangi binatang yang lain untuk mengajak mereka berkumpul. Rapat para binatang pun dilaksanakan. Jumlah yang hadir sangat banyak. Semua binatang dan burung-burung hadir dalam rapat itu. Sang Raja Rimba Harimau dipilih untuk memimpin rapat tersebut. Harimau memberi kesempatan kepada setiap binatang untuk memberikan saran dan pendapatnya. Secara bergiliran, setiap binatang mengemukakan pendapatnya. Pada akhirnya giliran kelinci memberikan pendapatnya. Raja, kita telah membunuh banyak binatang setiap hari. Jika tidak dihentikan, maka tidak satu pun dari kita yang akan hidup. Kita harus menyelamatkan diri dari bahaya besar ini, ujar kelinci. Tapi bagaimana caranya? Singa sangat kuat dan kejam. Tidak ada satupun dari kita yang berani menghadapi singa, tanya harimau kepada kelinci. Aku punya ide mengenai soal ini. Kita harus menjebak singa. Besok kita akan katakan kepada singa bahwa kita akan mengirim 1 ekor binatang untuk makan siangnya. Kita harus dapat meyakinkan singa. Dengan demikian singa tidak akan berburu atau mengejar-ngejar kita setiap hari, ujar kelinci memberi saran. Lalu siapa yang akan mengorbankan diri untuk menjadi santapan singa? Aku tidak ingin mengorbankan diriku untuk menjadi santapannya, ujar salah satu binatang menolak ide kelinci. Kami juga tidak mau menjadi santapan singa, ujar binatang-binatang lain. Karena itu ideku aku sendiri yang akan menawarkan diri menjadi santapan singa, ujar kelinci. Kalau begitu kami setuju, ujar seluruh binatang. Semua binatang membubarkan diri. Kelinci meminta harimau untuk menyampaikan keputusan itu kepada singa. Harimau kemudian menyampaikan kepada singa. Singa pun menyetujuinya. Dalam perjalanan pulang, kelinci terus berpikir mencari cara untuk menghentikan kekejaman singa. Aku harus mencari akal untuk membunuh singa. Dengan demikian aku dapat menyelamatkan diriku dan semua teman-temanku. Keesokan harinya, kelinci sengaja datang terlambat menghadap singa. Ia baru tiba sore hari. Singa sudah sangat lapar dan marah. Lalu berkata, "Hai kelinci, mengapa kamu datang terlambat? Tidak tahukah kamu, waktu makan siangku telah lewat? Aku akan memakanmu sekarang, walaupun kalau kamu begitu kecil dan tidak cukup untuk menghilangkan laparku." "Maaf tuanku, Raja, jangan cepat-cepat marah. Aku datang terlambat bukan karena kesalahanku. Aku telah berangkat pagi-pagi sekali, akan tetapi siang tadi aku menjumpai seekor singa lain. Aku takut lalu aku lari dan bersembunyi. Kini singa itu telah pergi, sebab itulah aku terlambat datang menghadapmu."
Singa menjadi marah setelah mendengar bahwa ada singa lain yang masuk ke hutan itu. Apakah benar ada singa lain di hutan ini? Tunjukkan kepadaku, aku akan bertarung melawan dia, ujar singa. Kelinci lalu mengantarkan singa menuju sebuah sumur tua di hutan itu. Setelah sampai, mereka lalu berhenti dan kelinci menjelaskan kepada singa, disinilah singa itu, tuanku, tetapi setelah melihat tuanku datang, mungkin dia takut dan bersembunyi di sumur itu. Cobalah tuanku lihat, barangkali dia ada di sana, ujar kelinci. Singa menjulurkan kepalanya ke atas sumur. Maka tampaklah bayangannya di dalam air. Ia menyangka ada singa lain bersembunyi di sumur. Singa mengaum dengan kerasnya. Dari dalam sumur keluar pantulan auman yang sama kerasnya juga. Ia menyangka suara itu adalah suara singa yang lain. Singa merasa yakin memang betul ada singa lain di dalam sumur. Tanpa berpikir panjang, singa melompat ke dalam sumur menerkam bayangan itu. Kepala singa terbentur dinding sumur. Singa terjatuh ke dalam sumur dan tenggelam. Kelinci cerdik telah membunuh singa. Semua binatang yang datang mengucapkan terima kasih kepada kelinci. Mereka telah bebas dari ancaman kekejaman singa. Nah, cerita ini kalian buat ringkasan seringkas mungkin. Kemudian kalian gambarkan ya, sesuai dengan cerita ini ya, cerita kelinci yang cerdik ini. Nah, gambarnya itu bebas ya, kalian kerjakan bebas, tapi contohnya itu bisa kalian lihat ya, seperti yang ada di sini ya. Jadi tulisannya ya gak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit saja, tapi yang jelas ke intinya. Tetapi dari gambar yang ada di sini itu mewakilkan dari isi cerita atau tulisan yang ada di sini ya. Jadi tugas kalian hari ini kalian kerjakan, kalian buka halamannya ya, di halaman 37. Ayo berkreasi, itu tugas kalian kerjakan. Tetapi yang kalian lihat adalah, yang kalian buat adalah dari alur cerita yang tadi kita baca sama-sama, kelinci yang cerdik, lalu kalian buat. Oke? Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya. God bless you.